الحمد لله الذي جعل البيت مثابة للناس وأمنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جعل الحج البيت من شريعته ركنا وصرف وجوهنا إلى قبلته فكان ذلك من نعماته العظمى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير من طاف بالبيت العتيق ذاكرا أسماء الحسنى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين إلى يوم القيامة أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن الخير زاد التقوى وهي نعمة العدة وهي نعمة العدة لليوم الميعاد أما بعد para tamu Allah jamaah haji yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kaum muslimin wal muslimat, diyubullah diyubur rahman, pada hari yang penuh rahmat dan maghfirah ini marilah kita panjatkan puja dan puji syukur dengan penuh rasa syukur yang setulus-tulusnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menjadikan hari Arafah ini sebagai hari yang teramat mulia. Pada hari ini Allah mengabulkan semua pintaran doa hamba-hambanya yang memanjatkan doa kepadanya. Salawat dan salam semoga terlimpah bagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli alaihi. Yang telah menyampaikan risalahnya dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk umatnya hingga mengantarkan umatnya ke jalan yang terang dan yang diridai Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku yang sedang berada di tanah suci, tanah Arafah, tanah yang diimpi-impikan oleh berjuta bahkan bermiliar umat Islam di seluruh dunia. Siang ini kita ditakdirkan oleh Allah berkumpul di tempat yang mulia ini, tempat di mana setiap doa pasti akan dikabulkan siapapun yang bertaubat di antara kita. Allah pasti menerima dan mengampuni dosa-dosanya sebanyak ampunan dosa-dosa itu melumuri tubuh kita. Di tanah ini pula saat ini hadirin hadirat sekalian, Allah membanggakan kita hamba-hambanya di hadapan jamaah para malaikat. Hamba-hambaku datang kepadaku dengan rambut yang kusut, masai dari setiap sudut negeri yang jauh. Wahai hamba-hambaku, berpejarlah kalian dari Arafah dengan membawa ampunanku atas kalian semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ma min yaumil aksaru min ayya'atika Allahu fihi al-'abda minan nari min yaumil Arafah." Wahai, tiada hari ya Allah yang lebih banyak membebaskan hamba-hambanya dari neraka melebihi hari Arafah. Kelebihan dan keistimewaan kita, marilah kita menengok sejenak diri kita. Diri kita ini kita hanyalah seenggok tulang berbalut daging yang terus membungkus aib dan maksiat di sepanjang hari yang telah kita jalani. Tidak usah kita membayangkan yang jauh-jauh. Sekedar membaca Al-Fatihah pun kita belum fasih. Salat kerap tidak khusyuk. Membaca Al-Quran hanya di ujung lidah. Berzikir tidak sampai menyentuh hati. Bahkan ketika sujud pun kita jarang ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Entah mengapa kita dipilih menjadi orang-orang bisa bersimpuh di tanah Arafah ini. Mengapa wahai saudara-saudaraku, semoga siapapun dihadirkan di padang ini tidak terbesit sedikit pun di hatinya kebanggaan sehingga merasa diri lebih baik dari yang lain. Berhajinya kita bukan merupakan jaminan bahwa kita lebih baik dari saudara-saudara kita di tanah air.
Sungguh malu dan sangat malu jika kita melindungi kehormatan dan kemuliaan ibadah haji ini dengan kualitas diri kita yang sangat jauh dari kepantasan kualitas seseorang hamba yang soleh. Bahkan semua ini bisa menjadi hutang yang harus kita bayar dan kita bertanggungjawabkan. Setiap siapa tahu kita berada di tanah suci ini justru berkat doa-doa orang-orang yang saleh yang memintakan ampunan untuk jenis manusia yang berlumur dosa seperti kita ini. Boleh jadi ampunan yang mereka memohonkan untuk kita itulah yang kemudian mengantarkan kita berada di tanah suci ini. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimahullah, padang Arafah hari ini seolah-olah tampil sebagai miniatur padang mahsyar, di mana manusia berkumpul di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Semuanya bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya masing-masing. Pangkat, jabatan dan harta kekayaan yang selama ini kita kejar ternyata tidak bisa menyelamatkan kita. Bahkan keluarga dekat kita selama ini yang kita banggakan ternyata juga tidak bisa berbuat apa-apa untuk membantu kita pada hari itu. Malah tidak jarang semua itu menjadi alasan dan penyebab untuk menyiksa diri kita di padang Arafah ini. Kita pun telah menanggalkan atribut sosial kita. Semua jabatan dan pangkat kita lepaskan pada hari ini. Yang melekat badan kita hanyalah 2 lembar kain putih. Kondisi seperti ini mengingatkan kita kepada alam barzah. Di alam barzah nanti kita hanya ditemani dengan kain kafan yang membungkus kita. Karena itu tiada yang kita harapkan dari wukuf ini kita saat ini. Tiada yang kita harapkan dari wukuf kita saat ini juga ibadah haji kita secara keseluruhan, kecuali terampuninya dosa-dosa kita dan terhapusnya kesalahan-kesalahan kita yang sudah melumuri sekujur tubuh kita ini. Sebab kita sadar betul-betul apalah artinya hidup dengan lumuran aib dan dosa yang melekat di tubuh ini. Dosa telah membuat manusia harus kehilangan keberkahan dalam hidupnya, juga keberkahan dalam rezeki, harta, dan apa saja yang dimilikinya. Akibatnya manusia kehilangan ketenangan juga. Kebahagiaan justru di tengah-tengah genangan materi yang menggetirnya. Dosa telah membuat manusia kehilangan hati nuraninya, sehingga mereka berbuat, berbicara, mendengar dan melihat bukan lagi karena dorongan hati nurani, melainkan karena kepentingan hawa nafsunya. Dosa telah membuat manusia kehilangan kepekaan terhadap sesama. Nilai kasih sayang selama ini dijunjung diulurkan dalam kehidupan sesama manusia telah berubah, berganti menjadi kebencian dan permusuhan. Bahkan pertikaian saling jatuh menjatuhkan. Kedengkian akhirnya menjadi penyakit epidemik. Senang melihat yang lain susah dan susah melihat yang lain senang. Dosa telah membuatkan mata hati manusia hingga mereka tidak lagi bisa membedakan antara yang benar dan yang salah, haram dan halal, hak dan batil. Akibatnya mereka kehilangan rasa bersalah saat berbuat salah. Tiada beban saat berbuat zalim kepada sesama. Bahkan banyak di antara mereka bisa merasakan nikmatnya makanan hasil mencuri sembari membanggakan kepada orang lain. Dosa telah membuat manusia kehilangan rasa takut kepada Allah, juga kepada balasan buruk di akhirat kelak. Mereka juga kehilangan rasa cinta kepada Allah, juga kepada kebaikan. Saat rasa takut kepada Allah menghilang, maka akan hadirlah rasa takut kehilangan dunia. Dan ketika merasa cinta kepada Allah pun tergadaikan, maka akan muncullah rasa cinta terhadap dunia. Dosa telah menggiring manusia ke jurang-jurang kehinaan yang membuat mereka kehilangan kemuliaan yang tersimpan dalam nilai-nilai kemanusiaan dirinya. Para hajjah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih banyak
yang bisa kita sampaikan tentang akibat dari dosa ini. Yang intinya adalah bahwa banyak musibah demi musibah yang menimpa tidak hanya umat manusia, tetapi juga kemanusiaan dirinya. Musibah tersebut diawali dengan merebaknya berbagai krisis, dimulai dengan krisis akidah yang melahirkan krisis moral dan krisis yang akhirnya menempatkan manusia pada krisis peradaban. Dunia masa kini tak ubahnya bagi gelapnya pelataran hutan. Di dalamnya berkumpul segala macam binatang. Binatang-binatang tersebut harus tunduk pada hukum rimba yang sengaja diciptakan untuk melindungi kepentingan mereka yang perkasa dan berkuasa. Entah sudah bahkan beratus ribu, bahkan berjuta korban telah dipersembahkan buat santapan mereka yang mengklaim atau tepatnya memaksa dirinya menjadi penguasa rimba belantara ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Daral fasalu fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas, yuzikahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di darat dan di laut diakibatkan perbuatan-perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagai akibat perbuatan mereka agar mereka kembali. Quran surat Ar-Rum ayat 41. Hadirin diyufullah diyufur rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melihat akibat-akibat dosa yang sedemikian mengganaskan lagi mencemaskan ini, sebenarnya sudah cukup bagi kita untuk mengakhirinya saat ini juga, dan kita hapus kelamnya masa silam dan kelabunya masa lalu dengan taubatan nasuha. Kita buka lembaran hidup baru yang syarat dengan warna putih yang mencernakan lagi, menenangkan hati kita. Tamu-tamu Allah yang dirahmati, saat ini kita masih dikaruniai kesempatan hidup di dunia ini. Namun hidup saat ini hanyalah bermakna menjalani sisa usia belaka. Bertambah waktu bagi kita adalah satu langkah mendekati liang kubur. Entah sampai kapan Allah mengaruniai sisa usia ini untuk kita. Boleh jadi di antara kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kesempatan untuk hidup bertahun-tahun lagi. Mungkin di antara kita ada yang sisa umurnya tinggal beberapa bulan ini. Arafah, Muzdalifah dan Mina menjadi saksi atau beberapa pekan ini. Atau boleh jadi ada di antara kita yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kesempatan untuk menghuni tanah haram ini sebagai tanah peristirahatan, menunggu saat-saat dibangkitkan di yaumil mahsyar nanti. Bapak Ibu diyufur rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh alangkah indahnya jika umur yang tersisa ini, umur yang penuh dengan kasih sayang Allah, hari-hari yang kita lalui selalu syarat dengan maghfirah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alangkah indahnya jikalau di sisa umur yang kita menjadi ahli sujud, yang selalu rindu bersujud kepada Allah. Alangkah beruntungnya jika lidah ini selalu bahasa menyebut kalimat Allah. Alangkah bahagianya andai kata hari kita ini hari yang penuh keikhlasan, ampunan yang kita lakukan hanya Allah saja yang kita tuju. Hari-hari yang kita jalani adalah hari-hari yang bersemangat untuk memperbaiki diri agar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari yang tersisa ini menjadi saat-saat yang bersemangat untuk persembahkan yang terbaik untuknya agar bisa menjadi bekal pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Alangkah indahnya jikalau saat-saat yang tersisa ini menjadi hari-hari yang penuh dengan kemuliaan, penuh dengan kebaikan. Kita menantikan saat kepulangan kita dengan penuh harapan agar bisa wafat husnul khatimah. Amin, amin. Hadirin wal hadirat duyufullah duyufur rahman, alangkah indahnya jikalau malaikatul maut menjemput kelak tubuh kita sudah bersih dari dosa-dosa, aib sudah terhapus, orang-orang yang kita sakiti sudah mau memaafkan kita, tidak ada harta yang haram yang melekat pada tubuh kita ini. Alangkah bahagianya jika malaikat menjemput kelak tubuh kita terbasuh air wudu, air mata kita sedang menetes akan merindukan Allah, lidah kita sedang lirih dan syahdu
menyebut nama Allah, keringat bahkan darah kita sedang bersembah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah beruntungnya andai kata saat kepulangan kita nanti benar-benar sudah siap bekal yang cukup. Duhai alangkah bahagianya kalau di akhirat nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan seindah-indah panggilan. Kita dipertemukan olehnya dengan kekasih-kasihnya yang tercinta, para nabi dan juga rasul-rasul, juga syuhada, salihin. Alangkah damainya jika di akhirat nanti, alangkah damainya di akhirat nanti kita bertemu dengan Rasul kekasih kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hidup bertetangga dengan beliau di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebaliknya alangkah malangnya bagi orang-orang yang mati dalam keadaan tidak terampuni, dosa berlimpah, api yang mendung yang menggulung, kenistaan bagi berselimut yang membungkus, mati dalam keadaan munafik, mati di tempat maksiat. Na'udzubillahi min zalik. Wahai saudara-saudaraku, mau kemana lagi hidup kita di dunia ini? Hanya mampir sebentar, bukan sini tempat kita yang sebenarnya. Lihatlah anak-anak kita, anak-anak kecil kita sudah mulai hadir. Mereka lah yang akan menggantikan kita. Mungkin di antara kita ada yang beberapa tahun lagi, atau beberapa bulan lagi, atau ini mungkin hari yang terakhir kita. Bisa jadi besok kita tidak bangun lagi. Siapakah andai malam nanti malaikat maut datang menghampiri kita. Walaupun bagaimanapun kita harus siap, karena kita pasti akan mati. Kita sering sekali memperbaikan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bertaubat, sesudah itu kita langgar perintah Allah. Kita jarang larang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang ini kita berkumpul di sini ingin mengikrarkan sebagai manusia terpanggil dengan sejulukan manusia yang beriman, sebagai manusia yang baru yang telah teluh 40 hari lamanya, sebagai manusia yang menyambut seruan dan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 40 hari lamanya telah dibakar hangus dosa-dosa yang pernah kita lakukan, baik disadari ataupun tidak disadari. Hari ini haru hati kita, haru kami ya Allah. Pada siang ini telah berbaru antara sedih dengan gembira. Sedih karena kami harus berpisah dengan padang Arafah yang penuh berkah. Sedih karena mungkin kami harus mengarungi berbagai hidup yang mungkin akan ganas. Khawatir kalau kami tidak kuasa menghadapinya. Kami ingat pada orang tua yang telah tiada, yang ada di kota Ambon, Kota Tual, Wedek dan sebagainya, di SPB, SPT, Kota Tual, dan di Maluku Tengah, Salahutu, dan lain sebagainya. Orang mereka di Kairatu dan Luhur dan sebagainya itu, mereka adalah orang tua-tua kita, bahkan di Makassar dan di Sumatera dan di tanah air kita Indonesia. Ingat pula pada Indonesia, hadirin wal hadirat, handai tolan, tetangga kawan kerajaan kita, jamaah yang telah mendahului kami ingat semua. Terbayang pada ingatan kami perilaku tidak layak yang pernah kami lakukan. Ampuni ya Allah dosa-dosa kami. Kami tak kuasa menderita akibat panasnya api neraka. Namun di balik semua itu, perasaan gembira kami meluap karena siang ini. Kami masih diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama ikhwal iman, sekalipun telah banyak yang berubah. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, betapa cepat roda perubahan mengintari kita. Di tahun lalu banyak di antara kita yang masih tampak segar bugar, namun kini telah terkulai lemah, tidak berdaya. Bahkan ada pula tetangga jamaah haji bersebelahan atau jamaah haji yang telah mendahului kita. Kita tidak pernah menyadari kapan giliran itu tiba pada kita. Sekalipun ajal itu datang tanpa permisi, masih juga beranggapan bahwa kematian hanya terjadi pada orang lain. Di antara kita ada yang masih mampu salat berjamaah setiap saat di tahun lalu, akan tetapi di tahun ini kemampuan fisiknya sudah berumur. Di tahun lalu ada yang masih mampu berjalan, mengunjungi berbagai pengajian, namun di tahun ini sudah tidak berdaya lagi. Bagi mereka itu kita panjatkan doa
Semoga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan tempat dan yang baik Jannatul Naim. Dan juga bagi anak-anak kita, saudara-saudara kita yang belum menjalani ibadah haji di kota, kita doakan semoga mereka juga di tahun-tahun depan, di tahun-tahun berikutnya mereka melaksanakan ibadah haji dan kita semua mendapatkan haji yang mabrur. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, patut kita syukuri nikmat kumpulan di padang Arafah seperti ini yang entah beberapa kali kita mengalaminya, hanya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Hati tak ingin cepat mati, namun ajal tak dapat ditolak. Alhamdulillah kita masih diberi umur panjang sampai hari ini. Namun demikian pula patut kiranya kita resapi senandung seorang penyair yang berbunyi, betapa nikmat manusia yang sempat taubat, namun lebih nikmat apabila ia luput dari maksiat. Alangkah berat menghadapi musibah, namun lebih pahit apabila pahala tidak menggamit. Sungguh ajaib betapa waktu melenyap cepat, tetapi tidaklah lebih ajaib ada insan tak sadar saat setiap yang akrab terasa dekat. Akan tetapi tidaklah maut lebih melekat. Selanjutnya Rasulullah SAW, penyair yang menyatakan, wahai manusia yang disibukkan dunia, yang terpedaya harapan hampa, masih juga engkau lalai? Sementara ajal semakin mendekat, kematian datang dengan sigap. Kubur merupakan kurungan perbuatan, bersabarlah karena kehebatannya. Tiada kematian tanpa ajal. Kematian tidak undang ataupun mencegah. Ia datang tanpa permisi, tanpa diminta, tanpa mengenal akan ataupun remaja, anak ataupun remaja, tak pandang tua ataupun muda, dan dan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa pula yang diungkapkan bumi yang kita injak. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan bahwa bumi tempat kita berpijak. Merasa aneh melihat perilaku manusia, hingga bumi mencoba menarik perhatian manusia dengan 10 ungkapannya yang bersenada sinis. Wahai Bani Adam, engkau seharian mondar-mandir berusaha di atas punggungku, padahal perutku menjadi tempat kembalimu. Engkau melakukan maksiat di atas punggungku, namun kelak menangis dalam perutku. Engkau bersenang-senang di atas punggungku, namun sedih hati di dalam perutku. Engkau tumpuk-tumpukan hartamu di atas perutku, padahal kelak engkau menjadi makanan ulat dan cacing dalam perutku. Engkau bangga di atas punggungku, namun menjadi hina dalam perutku. Engkau bersukaria di atas punggungku, namun berumuran durja kelak di dalam perutku. Engkau bersabora di sinar matahari, bulan lampu di atas punggungku, namun kelak kau masuk kegelapan dalam perutku. Engkau dapat berhimpun bersama-sama insan di atas punggungku, namun kelak akan menyadari dalam perutku. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Cukup pedas peringatan demi peringatan yang mudah-mudahan menggugah kita untuk dapat hidup seimbang. Islam tidak menghendaki kaum muslimin melulu memikirkan kematian dan kehidupan akhirat. Islam mengatur kehidupan kita di dunia ini. Agama Islam adalah agama aturan hidup, bukan aturan mati. Diaturnya agar setiap insan hidup tertib. Untuk dapat hidup tertib diperlukan sarana fisik dan material. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fa iza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha al-katsira la'allakum tuflihun." Sekiranya salat telah ditunaikan, bertabarlah kalian di muka bumi sambil mengharap karunia Allah Subhanahu wa taala, dan berzikirlah sebanyak-banyaknya, semoga kalian beruntung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala dapat mengabulkan doa-doa kita. Doa harapan para duyufullah, duyufur rahman, agar mereka dapat mendapatkan haji yang mabrur. Ya Allah, ya Rahman, betapapun kami tidak bisa melihatmu, tetapi bukankah engkau sedang menatap kami? Engkau sudah tahu persis apa yang kami lakukan. Mata berumur maksiat, telinga berumur dosa. Engkau lisan ini, engkau tahu persis setiap kebohongan kami. Engkau telah mengetahui janji-janji yang tidak kami pastikan.
Ya Rabb, Engkau pun tahu apa yang dilakukan oleh tubuh ini. Semuanya maksiat yang kami lakukan telah Engkau saksikan semuanya. Malu rasanya di hadapan-Mu ya Allah. Tubuh di depan-Mu ini kami kotori dengan maksiat, kami lumuri dengan aib. Ya Allah ya Rabb, Engkau tahu sebusuk hati kami ini, sering menyombongkan apa yang Kau titipkan, memamerkan ria, hati penuh kedengkian. Ya Allah, kami ingin berubah semua itu. Kau tahu betapa capek hidup seperti ini, betapa menderita hidup jauh dari-Mu, betapa sengsara hidup bergeliman dosa dan maksiat. Ya Allah ya Tuhan, jadikanlah saat ini benar-benar jadi saat Kau ubah diri kami dari si busuk berlumur dosa menjadi orang yang terpelihara dengan karunia-Mu dari hamba-hamba-Mu yang nista berumur aib, menjadi orang-orang yang mulia di sisi-Mu. Dari sisi balas, lalai menjadi orang-orang yang terpelihara dengan karunia-Mu. Dari sisi dungu yang tiada berilmu menjadi orang-orang yang benar-benar Kau selimuti dengan ilmu-Mu ya Allah. Ya Allah, karuniakan kepada kami ampunan-Mu. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha, taubatan nasuha ya ilahana, wa taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut, wal fawza bil jannati wan najati minan nar. Ya Allah, berikanlah keteguhan bagi kami. Ya Allah ya Rabb, janganlah berikan kami tergelincir ya Allah dalam kemaksiatan. Jangan biarkan kami jatuh oleh godaan ya Allah. Jangan biarkan kami terperosok dalam nafsu yang menjerumuskan. Berikanlah kekuatan kepada kami untuk menjaga diri kami ya Allah. Kami ingin selamat ya Allah. Kami ingin selamat ya Allah ya Rabb. Jangan biarkan nafsu menggelincir kami dari jalan-Mu. Jangan biarkan cinta kami, jangan biarkan cinta kami, makhluk-Mu membuat kami mengkhianati-Mu. Jangan biarkan dunia ini menipu, menyilaukan dan memperdayakan kami. Ya Allah ya Rabb, karuniakanlah kepada kami indahnya hidup bersama-Mu. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah sisa umur ini menjadi orang-orang yang benar terpesona kepadamu, menjadi orang-orang yang selalu merindukan-Mu, menjadi orang-orang yang tak bisa melupakan-Mu. Jadikanlah hari-hari yang kami jalani hari-hari yang sibuk berbekal pulang kepadamu. Selamatkanlah orang tua kami ya Allah. Tidak berhenti kami mendoakan keduanya. Darah dagingnya melekat di tubuh kami. Salihkanlah yang belum saleh, muliakanlah yang terhinakan, islamkan yang belum Islam, pertemukan bagi yang belum bertemu dengan orang tuanya.